Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, mukmin berkaitan dengan Al-Quran macam-macam kemampuannya. Ada yang memiliki kemampuan paling baik dan paling hafal, itu adalah al-mahir bil Quran. Ada juga yang terbata-bata, yang yastaddu mutasyaddid bil Quran. Ada juga yang membacanya itu sulit sekali, sehingga muta'taun bil Quran. Tentu saja semua itu memiliki derajat masing-masing. Semakin mahir membaca Al-Quran, apalagi plus hafad, maka semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiram al-bararah. Walladzi yaqra'uhu wa huwa yashtaddu alaihi lahu ajran." Mukmin yang membaca Al-Quran wa huwa mahir, dan mahir bagus, baik makharijul huruf, yaitu mengunikkan, mengucapkan huruf per huruf sehingga beda antara shad, sa, sin, shin, dengan demikian tepat mengucapkannya, maka itu adalah mahir. Dan juga paham terhadap isinya, itu adalah mahir. Apalagi dia hafal tentang ayat-ayatnya, itu adalah hafid. Berada, kata Rasulullah SAW, orang yang seperti ini ma'as safaratil kiram al-bararah, dengan para malaikat yang membawa Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Kiram yang dimuliakan oleh Allah, Al-Bararah yang akhlaknya baik. Walladzi yaqra'uhu huwa yashtaddu, sedangkan orang yang membaca Al-Quran sulit sekali, tetapi dia terus-menerus berusaha membaca, lahu ajron, maka dia punya pahala 2. Kenapa kalau yang mahir tidak disebut pahalanya? Karena kalau yang mahir itu pahalanya tidak terhitung. Jadi tinggi derajatnya sampai dianggap suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain, orang yang mahir membaca Al-Quran itu sebagai keluarga Allah atau sebagai waliullah. Rasulullah SAW bersabda dari Anas, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik oleh Ibnu Majah, "Inna lillah ahlaini." Sesungguhnya bagi Allah
Maksud saya innalillah ahlina. Sesungguhnya bagi Allah itu ada keluarga. Minan nas, dari kalangan manusia. Jadi Allah menganggap keluarga kepada manusia. Qalu, para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, manhum, siapa itu keluargamu, keluarga Allah Subhanahu wa taala itu? Qala, Rasul bersabda, hum ahlul Qur'an. Mereka itu adalah ahlul Qur'an. Orang yang memiliki kemampuan memahami isinya, bacanya benar, lagamnya pas, dengan panjang pendeknya, itu adalah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlullah. Jadi ahlul Quran sebagai ahlullah. Dia Rasulullah SAW bersabda, ahlullah wa khassatuhu. Bukan hanya keluarga Allah, tetapi punya kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh Rasulullah SAW pun ditandaskan bahwa yang mahir, yang paling baik membaca Al-Quran itulah yang berhak menjadi imam. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak jadi imam itu adalah aqra'uhum li kitabillah. Yang paling aqra', yang paling pandai, yang paling hebat, yang paling bagus bacaan pada kitabullah, pada Al-Quran. Tapi kalau ternyata banyak di masjid itu yang hafal Al-Quran, fa in kanu fil qiraah sawaan, apabila dalam membaca Qur'annya banyak yang tahu, maka dipilih a'lamuhum bis sunnah, yang memahami sunnah. Kalau yaitu hadis. Kalau ternyata banyak juga yang pandai membaca Quran, paham tentang sunnah juga banyak. Wa in kanu fi sunnah sawaan, kalau derajat pemahaman sunnah sama, maka aqdamuhum hijratan, yang paling awal hijrah. Paling awal hijrah dalam arti cukup luas. Tapi yang paling penting hijrah itu al-muhajir manahallahu anhu, yaitu yang meninggalkan ucap, sikap dan tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kalau ternyata sama kemampuannya semua itu, aqdamuhum silman, yang paling awal Islam. Artinya kalau paling awal Islam tentu sebagai senior di kalangan mereka. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita perhatikan beberapa hadis tadi, ada mukmin yang memiliki derajat tertinggi tentang Al-Quran, itulah yang namanya Al-Mahir atau Al-Hafidh, yang hafal dan yang paling mahir. Tentu saja bukan hanya bacaan di lisan, tetapi penghayatannya, penelaahannya, penganalisisnya. Maka di Muhajirin juga ada kajian tafsir, ada juga tahsinut tilawah. Selain juga ta'lim hadis dan juga tafakkur sejarah. Setiap hari Sabtu dibina umat atau masyarakat itu diusahakan supaya memiliki kemampuan tentang Al-Quran. Kalaupun tidak memiliki kemampuan karena keterbatasan, minimal dia yaqra'u wa huwa yata'ahadu. Dia selalu membaca walaupun berkesulitan, tetapi dengan penuh penghayatan, dengan penuh kesemangatan untuk mempelajarinya. Wa huwa alaihi syadid, walaupun itu kesulitan, walaupun terbata-bata, tetapi terus-menerus belajar. Jadi istilah belajar itu jangan sampai terbatas usia, jangan sampai terbatas umur, karena tidak ada
akhir dari belajar itu, baik belajar Al-Quran itu yang paling utama karena fardu ain kalau belajar Al-Quran itu, maupun belajar ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Nah, bagi yang semangat yang terus-menerus belajar, falahu ajran, 2 pahala. Kenapa hanya 2 pahala bagi yang belajar yang berkesulitan membaca Al-Quran itu? Beda dengan yang mahir, yang tidak disebut pahalanya. Karena yang belajar itu disebut 2 pahala. Pertama, pahala belajarnya, kesemangatannya untuk memperbaiki diri, dan juga pahala rajinnya membaca, rajinnya melatih. Makanya disebut falahu ajron. Dan kalau orang itu sudah menyatu dengan Al-Quran, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dianggap ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tidak belajar, tidak terus-menerus Al-Qurannya, pahala 2 tidak dapat, apalagi menjadi keluarga Allah tidak tercapai. Sedangkan orang yang menjadi ahlul Quran atau orang yang menjadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala, witirnya pun itu ditinggikan sehingga sederajat di bawah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka panggilannya pun Rasul mengatakan, ya ahlal Quran autiru, wahai ahlu Quran, ahli Quran, berwitirlah. Fa innallaha witrun, sungguhnya Allah itu witr, ganjil. Yuhibbul witra, sangat mencintai yang ganjil-ganjil itu. Jadi sidang Jumat bukan hanya pahalanya di sisi Allah lebih besar, kemudian dianggap sebagai keluarga Allah, dan yang ketiga derajatnya sebagai ahlul Quran itu yuhibbul witra, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadis-hadis itu mendorong kepada kita untuk lebih semangat lagi mempelajari Al-Quran, mulai dari baca, kemudian pemahaman, analisis, penerapannya, dan mempraktekkannya di dalam segala aspek kehidupan. Ghafarallahu li walakum walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada khutbah yang kedua ini saya akan bacakan hadis-hadis yang saya sebut atau yang saya bacakan di khutbah yang pertama. Pertama adalah masih dari Aisyah yang wafat 58 Hijriah. Masalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafid lahu ma'as safaratil kiramil bararah. Wa masalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahaduhu wa huwa alaihi syadidun falahu ajran. Perumpamaan mukmin yang membaca Quran padahal dia hafal dan mahir membaca Al-Qurannya, maka diangkat oleh Allah beserta makhluknya yang sangat mulia, membawa Al-Quran dari Lauh Mahfuz kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa masalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa alaihi syadid, dan orang yang membaca Quran berkesulitan tapi dia memaksakan diri untuk membacanya sambil belajar, falahu ajran, maka itu akan mendapat 2 pahala. Kemudian alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir bihi ma'as safaratil kiram barbarah walladzi yaqra'uhu wa huwa yastaddu alaihi lahu ajran. Orang yang membaca Quran secara mahir maka didudukan oleh Allah beserta makhluknya yang sangat mulia. Dan orang yang membaca Quran berkesulitan
dan tapi terus-menerus membaca Quran, maka dia akan mendapat 2 pahala. Lalu hadis dari Aisyah masih, al-mahir bil Quran ma'as saparatil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Quran wa ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Sedangkan orang yang membaca Quran secara terbata-bata tapi terus-menerus belajar dan memaksakan diri, maka dia akan mendapat 2 pahala. Tentu saja kita ingin mencapai derajat tertinggi sehingga membaca Al-Quran secara mahir, penuh penghayatan dan analisis, sehingga kita bisa menerapkannya di dalam segala aspek kehidupan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.